seberapa penting sih digital marketing itu? Kalau aku pribadi paling males loh kayak gitu. Aku tuh pengen yang ya udah sih kasih tahu aja gitu loh. Kontennya udah maksimal tapi kok masih dikit gitu engagement yang bangun personal branding lewat sosial media itu untungnya banyak banget. Nggak mesti harus saat ini tapi juga sampai ke depan gitu. Halo teman-teman, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya bersama dengan Mbak Zata. Beliau adalah content creator dan digital personal branding. Halo Mbak Zata. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Makasih banget ya udah diundang di MSko Channel. Seneng banget. Kita yang makasih banget Mbak Zata udah mau datang ke sini buat diskusi nih tentang perkembangan digital marketing lah di Indonesia saat ini kayak gimana gitu Mbak. Thank you banget ya Mbak Zata. Sama-sama. Kita langsung aja ya Mbak ke topik yang mau kita diskusiin. Sekarang kan perkembangan digital marketing di Indonesia tuh khususnya sekarang nih apalagi lagi kondisi kayak gini tuh pesat banget ya Mbak. Yes, betul. Menurut Mbak Zata tuh seberapa penting sih digital marketing itu? Kalau menurut aku penting banget, pakai banget ya Mbak. Gitu. Apalagi setahun terakhir ini sejak awal pandemi itu kayaknya udah nggak bisa enggak gitu buat kita sebagai personal atau kita sebagai organisasi atau perusahaan untuk benar-benar ngencengin digital marketingnya. Nah, cara mengelola digital marketing tuh kayak gimana Mbak? Karena kan banyak juga yang kayak misalkan nih aku nih masih baru ya kita kan taunya cuman ya udah kita nge-share foto atau apa. Nah, cara mengelola digital marketing itu mungkin untuk personal branding kah atau kalau tadi Mbak Zata bilang kan seberapa penting banget ya Mbak buat kita tuh digital marketing saat ini tuh penting banget. Nah, itu tuh kenapa sih Mbak kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya cara mengelolanya ya, kalau ngomongin cara mengelola tuh bisa satu sesi sendiri panjang banget gitu. Cuman kalau mau disederhanain sekarang buat kita nih, buat Farah, buat teman-teman yang personal, buat personal aja dulu, itu sih simple aja sebenarnya, bisa maksimalin sosial media. Itu yang paling relate sama kita, karena kan kita sama-sama tahu sekarang nih kalau menurut beberapa penelitian sosial media itu adalah salah satu yang paling banyak dipakai, terutama oleh orang Indonesia juga gitu. Anak-anak sekarang sekolahnya sekolah online, terus mereka juga udah mulai main sosmed. Ibu-ibu yang dulu gaptek sekarang dulu nggak tahu apa itu Zoom meeting gitu kan. Sekarang semuanya ya Mbak. Sekarang harus belajar ke Google Classroom apa segala macam gitu. Akhirnya mereka juga jadi aktif di dunia digital, terutama di sosial media gitu. Jadi menurut aku saat ini yang paling deket sama kita, yang paling bisa kita lakukan dan paling murah gitu, karena itu tidak memerlukan biaya kecuali punya kuota internet gitu ya, itu adalah memaksimalkan sosial media marketing gitu. Jadi awalnya tuh di situ dulu, di sosial media marketing. Jadi kita masuk ke sosial media marketing. Kalau tadi Mbak Zata bilang memaksimalkan, nah gimana Mbak caranya memaksimalkan sosial media marketing baik dari kita secara personal maupun kayak sekarang kan karena lagi kondisi pandemi gini ya Mbak, banyak yang tiba-tiba bikin usaha kayak gitu ya Mbak. Maksudnya kayak masuk ke dunia wirausaha. Sebenarnya itu tuh kan bisa digunakan sebagai peluang juga ya Mbak buat kita mempromosikan barang-barang kita ataukah produk kita gitu. Nah, sebenarnya kalau Instagram atau aku jadi fokus ke Instagram ya, atau kalau sosial media itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak sebagai platform jualan ataukah itu cuma untuk branding aja Mbak? Kalau menurut Mbak Zata gimana? Bisa banget gitu. Sosial media ya, terutama sosial media marketing itu bisa banget kita untuk bangun personal branding lewat sosial media. Jadi misalnya gini, Farah mau nggak mau jualan gitu, pokoknya buat sendiri aja, nanti yang itu akan berguna buat karir sekarang, karir entar, mungkin punya sesuatu yang dikejar, entar 2 tahun lagi gue pengen jadi ini nih, dan sekarang udah bangun personal brandingnya. Jadi bangun personal branding lewat sosial media itu untungnya banyak banget, nggak mesti harus saat ini tapi juga sampai ke depan gitu. Jadi terlepas apapun profesinya, apalagi kalau emang niatnya buat bisnis, buat jualan. Misalnya gini ya, aku ngebayangin misalnya aku punya beberapa usaha nih, jualan kue, jualan fashion apa segala macam, itu kan ada banyak. Gimana caranya untuk ngangkat jualanku itu? Salah satunya adalah dengan memaksimalkan personal branding aku lewat sosial media. Untungnya apa?
kalau kita membangun personal branding dengan baik, itu biasanya kita akan mendapat kepercayaan dari orang, kredibilitas kita juga meningkat. Saat kredibilitas kita meningkat, ya kalau menurut aku pribadi, insya Allah ya, apapun yang kita jual orang percaya. Gitu, kayak misalnya aku ambil contoh gini, aku kan content creator, blogger, podcaster, tapi aku ngebayangin nanti ini misalnya aku punya bisnis bengkel gitu, itu kan yang nggak aku banget gitu kan, kayaknya lebih ke lifestyle ibu-ibu lah, olahraga, gaya hidup sehat, fashion gitu. Tiba-tiba aku suatu saat ada rezeki atau memang diajak suami misalnya buka bengkel, tapi aku pede karena aku mikir orang misalnya, Zata buka bengkel, nggak akan kayak gitu, tapi kalau Zata sampai buka bengkel kayaknya bagus tuh gitu, mampir ke sana gitu. Jadi sebenarnya sosial media marketing itu bagus banget untuk personal branding sama untuk bisnis branding kita. Oh, jadi yang pertama dibangun itu lebih khususnya di personal branding dulu ya, Mbak. Kayak bisa membangun trust. Tapi Mbak, kan ada orang yang kayak gue nggak pede nih gitu, atau takutnya ada orang yang kayak nanti dihujat netizen lagi kalau gue jelek, atau misalkan kalau gue salah ngomong, atau ya kan namanya kita di sosial media berarti kita harus siap kan Mbak, ada komentar yang ya pro kontra lah ya Mbak. Nah itu gimana tuh Mbak, kayak gitu kan apalagi sekarang netizen kan gampang banget ya Mbak, kayak ngetik tuh komentar-komentar yang kayak gitu, itu ngaruh juga nggak sih Mbak? Atau ada kayak nggak boleh ngepost ini gitu, atau gimana Mbak? Sebenarnya sih itu jadinya kita sekarang spesifik lagi ya, ngomongin personal branding. Jadi memanfaatkan digital marketing atau sosial media untuk membangun personal branding kita. Nah kalau personal branding itu sebenarnya juga satu bahasan sendiri yang bisa panjang banget. Tapi sekarang yang bisa aku sampaikan, personal branding itu saat kita mau membangun personal branding itu harus ada value-nya gitu. Jadi itu kenapa kayak sekarang banyak orang yang suka bilang personal branding itu pencitraan, atau bahkan ada yang bilang social climbing, climber gitu, karena ada banyak misalnya tiba-tiba ada selebgram atau ada siapa yang tiba-tiba hits, tahu-tahu dia tidak seperti apa yang dia bilang atau dia perlihatkan gitu. Itu memang bukan personal branding, itu ya benar social climbing atau pencitraan. Jadi personal branding itu aku selalu di kelas-kelas tuh berusaha aku lurusin bahwa personal branding itu adalah kita memang berusaha menjual diri dalam tanda kutip, atau menonjolkan diri kita sesuai dengan value diri kita. Misalnya gini, aku blogger dan gue pengen bangun personal branding, pengen dikenal sebagai blogger profesional, biar nanti kalau dapat endorsement, kerjasama, bayarannya pasti lebih besar dibanding yang lain, kan niatnya begitu ya. Ya karena memang aku punya value, aku bisa nulis, aku punya blog gitu. Tapi misalnya gini, aku baru nulis blog baru 2 hari yang lalu aku bikin, terus gue mau bangun personal branding jadi seleb blogger, ya itu tidak sesuai value, itu jadinya malah social climbing karena aku memang baru dan belum menguasai misalnya, tapi aku udah kayak gembar-gembor gue gini gitu. Jadi balik lagi, personal branding harus sesuai dengan value diri kita, biar long lasting. Jadi saat kita pindahin nih personal branding kita udah kebentuk, kita pindahin ke sosial media, kita pindahin ke dunia digital, itu tuh ya insya Allah itu akan nge-boost banget. Iya, jadi nggak ada masalah lagi ya. Oke, tadi aku belum jawab tuh yang kamu bilang kalau ada komentar netizen atau malu atau apa. Nah saat kita sudah mau bangun personal branding di media sosial, itu artinya kita sudah siap gitu loh. Kalau masih maju mundur, ntar takut dibully, takut apa, ya sebenarnya berarti belum siap untuk membangun personal branding di media sosial gitu. Jadi dikuatin itu dulu, pokoknya gue mau kayak gini, mau bangun, ini adalah impian gue, ya udah go for it gitu. Jadi nggak usah mikir, ntar kayak dibilang ini, dibilang itu, gitu sih. Jadi ya udah jalanin aja. Yang penting harus pede juga ya untuk kalau di sosial media. Mbak, ngomongin sosial media nih, sosial media kan banyak ya Mbak sekarang, sosial media mulai dari Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Mana sih Mbak sosial media yang paling menurut Mbak Zata nih yang paling bisa nge-boost gitu, atau yang paling yang sekarang ini yang paling masuk lah ya untuk usaha atau untuk kita personal branding gitu. Oke, itu memang ada banyak banget ya pilihannya. Kalau menurut aku pribadi yang terbukti paling stabil dari dulu gitu ya, itu Instagram sih, karena itu dari berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi aku nyaranin banyak orang untuk Instagram itu dikencengin, diiniin. Tapi kayak misalnya sekarang TikTok kan lagi happening. Kalau bisa juga ya kita juga manfaatin kesempatan itu gitu, karena kan mungkin ada banyak pasar kita di situ gitu. Tapi tetap aja aku nyaranin Instagramnya dikuatin, kemudian kita juga punya TikTok, atau misalnya mau lebih profesional, lebih serius,
kita punya LinkedIn atau mau pakai Facebook dan lain-lain. Jadi bebas pakai semuanya, tapi usahakan memang ada satu yang kita fokus di situ. Kalau enggak semuanya mau Facebook, Instagram, TikTok semua di ini, tapi posting jarang-jarang, terus semuanya nggak kepegang, malah jadi buang-buang waktu. Jadi kayak ya udah yang penting punya aja gitu ya. Berarti kita fokus di Instagram, sama kan potensi TikTok kali ya Mbak. Sekarang TikTok kan baru dan kayak marketingnya TikTok tuh gencar banget ya Mbak sekarang, apalagi kalau misalkan kayak kreator TikTok tuh dia bisa menghasilkan uang ya dari situ gitu. Nah, kita fokus di Instagram dulu ya Mbak. Gimana sih caranya kita tuh bisa eksis di sosial media, terutama di Instagram gitu. Karena kadang kayak misalnya kita udah bikin konten nih ya Mbak, udah bagus banget lah ya. Ya bagus tuh relatif ya. Maksudnya kita udah bikin konten secara maksimal, tapi untuk ngedapetin reach-nya itu tuh masih sulit gitu. Iya, itu juga sih, aku sekalian juga pengen ngingetin gitu teman-teman yang juga dengerin hari ini, bahwa kadang-kadang kita hanya fokus ke konten yang bagus gitu. Jadi udah kayak berusaha, ini konten gue udah bagus banget kok, engagement-nya sedikit, kok yang follow atau yang likes, yang komen gitu-gitu. Nah, itu balik lagi, digital marketing, sosial media enggak cuman itu, tapi dia ada banyak apa sih perintilannya gitu. Untuk kita bisa maksimal di situ, ya itu perintilannya juga memang harus kita kerjain. Contohnya gini, konten itu emang udah harus banget, emang harus bagus. Nah, kalau kontennya udah bagus, berarti kita udah mulai kayak mikirin target pasar kita, target followers kita, audiens kita. Kayak misalnya kita mau usaha, terus followers, target pasar kita sebenarnya pengennya menengah ke atas gitu, tapi ternyata kita tuh menarik target yang salah. Yang follow kita adalah orang-orang yang menengah ke bawah misalnya gitu, yang nggak akan ada engagement. Mereka juga ngelihat kita foto, ngelihat apa, ya udah dilihatin aja, udah di scroll aja, karena memang nggak pas gitu loh target pasarnya. Itu pertama, itu baru satu perintilan. Belum nanti misalnya kita memang harus ngerjain kayak Instagram Ads atau Facebook Ads, kemudian kita bikin aktivasi kayak misalnya bikin kegiatan-kegiatan, ada kuis, ada campaign kegiatan, Q&A gitu-gitu ya, bahkan ada giveaway, ada info-info yang menarik dan lain-lain. Jadi memang emang banyak gitu perintilan yang memang harus kita lakukan untuk dapetin engagement gitu, karena udah begitu banyak orang, udah ratusan jutaan gitu yang punya konten, punya Instagram. Gimana kita bersaing dengan mereka gitu? Konten yang bagus aja nggak cukup. Jadi konten yang bagus aja nggak cukup, kita juga harus tahu pasar kita tuh apa gitu. Tapi yang aku lihat sekarang ya, maksudnya kayak aku juga kan punya Instagram, so aku juga ada suka ngeliat Instagram orang juga kan gitu. Itu tuh kadang-kadang si kontennya itu udah maksimal, terus udah gitu karena aku juga megang sosial media, maksudnya sosial media person juga gitu kan. Kontennya udah maksimal, tapi kok masih dikit gitu engagementnya. Mungkin karena tadi itu ya Mbak, karena kita masih belum tahu gitu loh pasar kita tuh apa. Terus udah gitu kayak kadang-kadang kita stuck gini nih Mbak, followersnya kok nggak naik-naik ya gitu. Terus udah gitu, terus kita buat apa gitu loh, bikin konten yang maksimal. Nah, gimana Mbak caranya meningkatkan hal itu gitu, biar kita tuh bisa ya nggak cuma di konten doang gitu, tapi di hal-hal lain gitu, untuk secara spesifik meningkatkan engagement di Instagram gitu. Yang pasti yang memang kedengarannya basi banget ya, itu konsisten. Kayak misalnya gini, misalnya Farah bilang aku udah maksimal nih, ternyata misalnya baru 6 bulan. Ya kalau buat aku sih 6 bulan tuh masih tergolong baru gitu, karena ada banyak banget contoh yang mereka memang akhirnya jadi gitu loh, yang memang makan waktu nggak cuma 6 bulan tapi mungkin setahun, 2 tahun dan seterusnya gitu. Pertama konsistensi. Kedua juga yaitu aku sering nyaranin tuh memang segala cara tuh sesuatu yang kepikiran sama kita. Misalnya gini, misalnya di perusahaan kita punya grup komunitas misalnya, ya setiap misalnya abis posting kita kirim linknya ke sana, tapi memang harus ada value buat mereka. Kayak misalnya gini, teman-teman MS kok ini lagi ada lowongan kerjaan baru nih di kita gitu, share ya ke teman-temannya, ke keluarga dan lain-lain. Itu hal-hal kecil kayak gitu, tapi kalau sering dilakukan, ya mungkin pertama mungkin mereka share 10 orang, terus ada yang follow 2 orang gitu. Tapi makin sering akan pasti kan ya kayak bola salju aja akan terus berkembang. Itu baru satu hal. Belum kalau kita cross promoting, kayak misalnya
kita punya Instagram dan kita punya Facebook, punya Twitter. Ya abis posting di Instagram, kita posting juga di Facebook, cuman memang kayak rewrite karena karakter Facebook sama karakter Instagram sama Twitter apalagi itu kan beda jauh. Jadi konten yang sama boleh, tapi tetap kayak ditulis ulang biar sesuai gitu. Itu juga dilakukan gitu. Itu aja udah 2 hal. Kalau mau lebih maksimal lagi, ya sesekali emang pasang ads. Wah, ini pokoknya dari 6 postingan terakhir ini yang paling bagus nih, kayaknya kita pengen ini yang reach-nya banyak. Ya udah pakai Instagram ads misalnya gitu. Jadi itu cuma baru beberapa contoh dari begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau baru cuma bikin konten bagus terus aduh kayaknya aku udah tiap hari bikin konten bagus udah maksimal, tapi ya reach-nya masih dikit ya gitu. Memang karena belum melakukan hal-hal lainnya. Iya, ternyata banyak perintilannya ya Mbak. Benar. Seberapa pengaruh sih Mbak, kayak tadi kan Mbak sempat menyinggung IG Ads atau sekarang kan ada Facebook Ads juga ya. Awalnya kan Facebook Ads ya Mbak. Ada Facebook Ads, ada IG Ads. Seberapa besar pengaruh itu Mbak, IG Ads sama Facebook Ads itu? Oke, jujur aja itu tergantung kita mau berkembang secara organik atau enggak. Jadi kalau buat aku pribadi ya, aku selalu nyaranin ke teman-teman atau ke klien gitu bahwa misalnya aduh aku pengen lebih cepat, ya memang kalau mau sedikit lebih cepat ya salah satunya adalah memang dengan pakai ads. Tapi kalau mau organik tetap kok, selama kamu konsisten mau nggak pakai ads juga pasti berkembang. Cuman mau lebih cepat, mau lebih cepat gitu aja. Menurut aku itu pilihan, mau pakai boleh, nggak juga nggak masalah gitu. Cuma bedanya kalau nggak pakai ya berproses ya, nggak gitu dia langsung instan ya. Tadi kita udah ngomongin sosial media, ternyata emang potensinya besar banget ya Mbak, apalagi di pandemi kayak gini. Nah, mungkin di luar sana Mbak banyak teman-teman yang baru mau mulai usaha gitu Mbak. Itu kan bisa jadi peluang juga ya Mbak masuk di sosial media. Nah, gimana tuh Mbak tips and trick kalau baru pemula baru pengen usaha, terus pengen juga eksis nih di sosial media buat memasarkan produknya ini gitu Mbak? Oke. Selalu yang aku kasih tips adalah mulai aja dulu. Karena bukan iklan ya. Mulai aja dulu gitu, karena itu selalu aku sering banget gitu ada di kelas UKM atau apapun selalu kayak Mbak aku baru mulai jualan terus aku udah pengen bisa swipe up misalnya, berarti kan itu harus 10.000 ke atas. Ya nggak bisa gitu kan, masih please deh gitu loh. Ya kalau beli follower oke gitu loh. Tapi kalau maksudnya mau ini berkualitas ya tetap butuh proses. Cuman kabar baiknya adalah aku selalu nyampein bahwa itu butuh proses, itu butuh konsistensi. Tapi kabar baiknya kalau kita menerapkan beberapa hal, apalagi sosial media udah sangat berkembang sekarang, kita menerapkan beberapa hal pasti lebih cepat. Dari misalnya dulu aku bangun personal branding sampai misalnya dikenal sebagai blogger, misalnya itu butuh misalnya beberapa tahun ya. Buat orang-orang sekarang mungkin 6 bulan selama konsisten 1 tahun juga udah jadi banget gitu. Kabar baiknya itu lebih cepat prosesnya. Tapi ya itu tetap ada proses, nggak bisa instan dan memang ada step-step yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak bisa ya, aduh aku udah posting nih sebulan terakhir aku posting mulu, tapi udah baru gitu udah ngeluh gitu, udah bilang aduh nggak ada followersnya dikit, nggak ada engagement, belum ada yang beli. Ya baru sebulan aja udah begitu. Ya tetap memang harus konsisten dan melakukan beberapa strategi yang berkaitan dengan sosial media dan digital marketing. Jadi nggak cuma satu hal aja yang kita lakukan ya Mbak, karena kan ya sekarang kayak gitu ya Mbak, baru sebulan udah pengen bisa swipe up. Sementara kalau swipe up itu tadi Mbak Zata bilang harus 10.000 subscriber. Nah kalau untuk endorse tuh Mbak gimana Mbak? Kira-kira peluangnya untuk kita yang baru mulai usaha nih gitu. Kan sekarang banyak tuh endorse artis A, endorse artis B gitu. Apakah untuk di sosial media untuk mulai awal nge-boostnya itu bisa dari situ juga nggak sih Mbak? Oke, ini menarik banget sih, ini menarik banget gitu. Jadi di satu sisi kalau baru mulai kan sebenarnya kalau aku pribadi maunya nggak mau keluar uang kos yang gede dulu ya. Kalau selebgram artis itu kan udah pasti biayanya kebayang ya gitu. Kalau aku malah nyaranin untuk pakai micro influencer dulu. Malah micro influencer itu sekarang yang lebih banyak dipercaya. Kayak misalnya aku ibu-ibu, aku ngelihat misalnya ada artis bilang, aku pakai ini loh jadi kinclong gitu. Aku bilang ya iyalah gitu, lalu dibayar buat itu gitu. Tapi misalnya ada temanku followersnya cuma baru 2.000 misalnya, terus dia bilang, gue suka banget deh bang produk ini, udah pakai seminggu gini-gini terus kulit gue jadi lebih kinclong. Aku lebih penasaran sama dia dibanding si artis yang ngomong gitu, karena itu lebih real, lebih relate.
Nah sekarang jadi memang ada kecenderungan, sekarang lagi rame brand, apalagi terutama yang baru-baru ya UKM itu pakai influencer. Bahkan ada yang sampai kita bilangnya nano influencer, saking maksudnya memang followers itu dikit banget gitu, 500 sampai 1000-an gitu loh. Itu tapi ngaruh karena mereka engagementnya sebenarnya kuat. Karena mereka 500 orang tapi kenal semua, teman semua gitu. Jadi saat dia posting apa yang lain kepo. Tapi kalau misalnya ada yang udah 10.000, 20.000 dia posting apa, orang cuma kayak oh ya lagi endorse dia apa gitu loh gitu. Jadi di satu sisi kalau baru mulai, aku malah nyaranin pakai nano influencer atau micro influencer atau sebatas teman-teman lo aja dulu, bagiin aja produknya tapi minta mereka untuk posting di Instagram dan kasih review yang bagus sesuai dengan produknya. Itu sih insight baru nih Mbak, karena kan selama ini kalau yang ada di mindset aku sendiri ketika nge-endorse orang tuh wah endorse artis ini sekali post di IG story-nya 6 juta gitu. Itu kan ngeluarin cost-nya lumayan kalau untuk usaha baru ya Mbak. Ternyata bisa mulai dari yang dari tadi Mbak Zeta bilang, dari micro influencer, dari nano influencer, justru itu lebih punya pengaruh yang cukup besar juga ya untuk penjualan kita. Jadi buat teman-teman yang mau baru mulai usaha bisa mulai dari yang kayak gitu-gitu juga ya Mbak. Jadi nggak langsung endorse ke yang artis-artis ya. Apalagi sekarang itu ada, maksudnya menurut aku situasinya tuh bagus gitu, situasinya positif. Kayak misalnya gini, banyak banget kan nano influencer itu yang ibu-ibu karena mereka memang seneng review, seneng nerima barang gratis gitu. Tapi mereka juga kayak punya etika gitu, karena sebagai perempuan, sebagai ibu, mereka misalnya ini promosiin susu anak ya, gua kasih gratis gitu. Tapi misalnya dia anaknya minum terus nggak cocok atau apa, ada kemungkinan besar dia nggak akan kayak menyarankan itu ke orang lain gitu, karena wah serem juga nih gitu. Ini kan berkaitan dengan sesuatu yang dimakan atau diminum sama saya dan keluarga gitu. Jadi di satu sisi itu menurut aku lebih lebih jujur kayak gitu. Lebih reviewnya tuh lebih bener ya Mbak. Gitu karena kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ya dia kan dibayar, dia dikasih kayak gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya lebih ya cari aja yang kayak gitu, yang kecil-kecil dulu ya Mbak. Jangan langsung yang gede banget gitu. Nah untuk dari Mbak Zeta nih, ada lagi nggak Mbak tips and trick dari untuk pemula, gimana caranya buat bisa eksis di sosial media? Mungkin ya tadi kan udah ada tuh, ada lagi nggak Mbak yang bisa di-share mungkin ke teman-teman? Oke, karena tadi aku terlalu luas ya, mungkin ngomongnya mulai aja dulu. Tapi mulainya dari mana? Iya, mulainya tuh dari mana dan gimana cara mulainya gitu Mbak? Mungkin karena kalau baru banget, aku menyarankan ya memang pada akhirnya udah sesimpel ya pasti udah bikin akun. Mulai ke visual kayak sesuatu yang paling kalau di Instagram itu udah pasti foto kan, udah pasti foto atau mungkin video atau infografis. Tapi kalau baru mulai foto aja dulu. Ya udah seriusin aja bikin foto. Misalnya mau foto produk itu ya benar-benar difoto dengan bagus kan. Sekarang smartphone udah canggih-canggih, udah nggak perlu pakai misalnya aduh aku nggak punya DSLR, aku nggak punya mirrorless, atau aduh nggak punya biaya bayar fotografer untuk produk gitu. Enggak, sekarang bisa kita foto sendiri produk kita pakai mirrorless. Misalnya aduh nggak punya lighting apa segala, ya dekat jendela gitu, jangan foto jangan malam-malam gitu. Sesimpel itu aja. Pokoknya minimal kita fotonya layak. Aku nggak bilang harus bagus indah banget ada bokeh apa enggak sih. Pokoknya cukup terang, nggak blur, gambarnya tajam, nggak pecah ya. Itu aja udah layak kok, minimal layak menurut aku. Jadi nggak usah yang ini dulu, dengan berjalannya waktu foto kita akan makin bagus kok. Itu ke foto gitu. Kemudian mainin di caption, karena menurut aku caption itu salah satu yang yang menjual banget gitu loh. Itu kita kalau ngomongin caption, kita jadi ngomongin soal storytelling. Nah itu Mbak, yang paling susah adalah membuat caption atau storytelling tadi ya Mbak. Mungkin nanti aku mau nanya juga nih, gimana cara membuat caption yang baik dan benar gitu. Karena kadang-kadang fotonya udah bagus, kayak yang membuat konten tuh udah udah editnya udah oke banget gitu. Pas dikasihin kayak kita kayak bikin captionnya gimana captionnya. Iya. Oke, Mbak lanjut dulu. Setelah bikin caption yang bagus, storytelling, terus apa lagi Mbak? Oke, udah storytelling. Ini apa nih? Maksudnya gimana captionnya atau apa lagi yang harus dilakukan? Iya, apalagi. Ya itu pasti posting. Nah postingnya pun akhirnya memang harus dipikirkan. Ada jam-jam tertentu yang emang rame. Kayak sekarang gini,
sebelum pandemi itu aku selalu nyaranin salah satu jam posting yang baik itu adalah pagi. Karena pagi itu kalau misalnya nih, nggak tahu Farah pernah naik kereta apa enggak pagi-pagi ya, itu tuh yang di gerbong cewek gitu, kalau aku sesekali naik kereta di gerbong cewek, mau ibu-ibu, anak muda segala macam, pasti megang handphone, mau sambil diri, satu tangannya megang HP, scrolling gitu, entah lihat online shop dan lain-lain. Itu pagi itu cocok banget, tapi itu sebelum pandemi. Pas pandemi ini malah aku nggak nyaranin pagi, karena misalnya pasar kita kebanyakan ibu-ibu, itu waktu yang paling riuh aku pribadi. Anak-anakku tiga-tiganya sekolah, meskipun sekolah online kan, aduh sarapannya dulu, aduh yang kecil ini zoomnya dulu, yang gede ya memang udah sibuk sendiri tapi tetap aja harus kita cek dan gitu. Jadi pagi nggak aku saranin, siang aku saranin itu adalah siang pas jam istirahat makan siang, sama sore-sore itu jam-jam orang ngantuk gitu loh, jam 4 itu biasanya aduh ngapainnya bingung buka Instagram gitu. Iya, sama malam itu sih, siang, sore, malam. Pagi itu malah yang harus menurut aku harus dihindarin ya, karena itu tadi, karena lagi pandemik semua orang sibuk ya, iya. Justru pagi-pagi. Mbak, balik lagi ke tadi bikin caption, gimana tuh Mbak, mulai dari mana? Karena kadang-kadang ya itu tadi Mbak, permasalahannya itu kita udah bagus nih dari edit, udah bikin editnya udah maksimal, kontennya udah maksimal, pada saat nulis caption itu bingung gitu loh. Atau sebenarnya orang tuh baca banget nggak sih Mbak caption itu, penting banget nggak sih caption di Instagram itu, apa cukup kayak satu kata gitu? Penting banget sih kalau menurut aku, kalau mau maksimal ya, karena ada orang yang memang cuma seneng lihat gambar, tapi kalau emang kita mau ada engagement lebih, ya mainin juga, sayang kan ya mainin juga di captionnya. Nah captionnya itu ya banyak banget, aduh aku nggak bisa nulis gitu, beda banget sama misalnya orang bisa nulis, aduh cepet aja, tapi orang bisa nulis, yang emang seneng nulis atau bisa nulis, itu juga nggak berarti caption dia itu menjual. Maksudnya ya udah dia bisa nulis, tapi belum tentu itu kayak menarik orang. Jadi ada teorinya sendiri untuk bikin caption yang menjual. Tapi oke, kita bahas mungkin karena waktunya terbatas, kita sedikit aja bikin caption aja cara deh. Bikin caption. Ada yang bingung mau mulai dari mana gitu. Jadi udah pasang nih produknya, foto produknya, terus aduh nulis apa ya? Ya kalau menurut aku yang langsung harus di ini adalah deskripsi produk. Kalau kita ngomongin jualan ya. Deskripsi produk. Jadi info-info penting kayak gitu, deskripsi produk, belinya di mana, atau misalnya hubungin siapa, kan bisa klik link di bio misalnya gitu. Sama harga, meskipun banyak banget ya online shop atau kita jualan terus DM for price. Kalau aku pribadi paling males loh kayak gitu. Aku tuh pengen yang ya udah sih kasih tahu aja gitu loh. Karena itu kan jadi kayak 2 kali kerja. DM terus udah gitu ntar dia jawabnya besok. Tahu-tahu harganya juga nggak sesuai sama kita gitu kan ya. Harusnya bisa cari lagi yang lain gitu ya kan. Jadi kalau aku pribadi sih menyarankan deskripsi produk, harga sama info dapetinnya gimana, udah sesimpel itu. Tapi misalnya itu kalau jualan, tapi kalau nggak jualan, minimal misalnya aku mau posting ada acara tuh kemarin, launching apa gitu, aku posting pasti adalah info itu apa, karena orang lihat oh kayak lagi ada acara, tapi itu acara apa gitu. Jadi selalu infoin itu apa yang di foto itu, kayak misalnya acara launching produk terbaru siapa gitu, diadakan kemarin tanggal sekian, ya udah gitu aja. Sama misalnya kalau aku mau nambahin, ini kemarin seru banget di sana aku ketemu beberapa teman dan lain bla 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 gitu. Tapi intinya adalah minimal adalah info apa yang ada di foto, udah selesai. Daripada cuman no caption, atau aku paling sebel tuh kadang-kadang orang yang bener-bener nggak ada caption. No caption needed, biasa gitu kan Mbak di Instagram. Sebenarnya dia bingung mau nulis apa. Iya, karena bingung mau nulis caption apa. Jadi ternyata caption itu penting juga ya Mbak. Karena kadang-kadang aku kalau misalnya bikin caption nih, kalau kepanjangan ntar juga paling nggak ada yang baca. Tapi ternyata penting ya caption itu untuk menjelaskan lebih detail apa yang ada di dalam foto atau feed kita itu ya Mbak. Iya. Nah, sebenarnya itu bisa dipelajarin ya Mbak, storytelling atau apa kayak gitu-gitu. Oke Mbak Zata, aku hari ini dapat banyak banget insight-nya dari digital marketing ke social media. Terus udah gitu tadi Mbak Zata juga udah ngasih buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, terus ingin masuk ke social media, dan itu penting banget ya Mbak Zata. Mbak, kita diskusi lagi lain kali. Thank you banget Mbak Zata. Mungkin terakhir Mbak Zata ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha dan mau eksis di sosial media. Ada pesan nggak Mbak? Oke, pesannya adalah udah pasti manfaatin banget digital marketing, terutama sosial media, karena
menurut aku itu nggak bisa enggak gitu. Iya. Kita semua udah serba online, udah serba digital, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Jadi kalau misalnya sekarang nih masih alasannya atau masih excuse-nya tuh, aduh aku nggak tanggap digital, aduh aku nggak jago pakai apa, ya udah belajar. Ada begitu banyak source gitu, sumber, bisa lihat di YouTube tutorialnya, bisa lihat di internet dan lain-lain. Intinya adalah belajar soal digital dan manfaatin banget itu untuk usaha, untuk personal branding, untuk karir dan lain-lain. Karena itu menurut aku udah nggak bisa enggak untuk nggak tanggap digital. Apalagi di sekarang ini ya Mbak, semuanya serba digital dan yang mau nggak mau kita harus beradaptasi sama kondisi saat ini. Mbak Zeta, thank you banget udah mau hadir di MSco Channel, udah mau diskusi hari ini sama aku. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa dapat insight baru tentang sosial media, perkembangan sosial media sekarang yang emang mau nggak mau kita harus beradaptasi dan ya harus data nyemplung ke situ ya Mbak, harus mau belajar di situ gitu. Oke, thank you semuanya Mbak Zeta, terima kasih. Sama-sama.